Ya, kali ini gue mau bahas sedikit deh ya tentang suatu fenomena yang dimana dua orang nih berpacaran, si cowoknya mau nikah, tapi ternyata ceweknya nggak mau gitu, karena alasannya mungkin selain karena masih muda, merasa karir masih panjang, atau alasan yang lainnya. Dan terdengar agak tricky adalah ketika misalkan beralasan mau ngebahagiain orang tua dulu gitu misalnya. Terus akhirnya si cowoknya ini ya nikahnya sama cewek lain gitu. Ya tentu yang pertama pacaran aja udah salah gitu ya, sebagaimana yang gue selalu dalamkan gitu. Yang kedua, kalau dia anggap cowoknya yang nggak sabaran ya nggak boleh bilang gitu juga. Karena justru kalau cowok mau ngajak nikah bahkan nggak pacaran gitu ya, nggak melewati pacaran, itu bagus. Itu karena dia udah cukup dewasa berpikir untuk kedepannya gitu. Ini tentu dengan ilmu lah ini. Ini konteksnya orang bahkan pacaran gitu ya, udah lama misalkan 3 tahun atau 5 tahun atau lebih. Terus akhirnya cowoknya yang ngajak nikah, ceweknya nggak mau dengan alasan mau ngebagian orang tuanya. Akhirnya cowoknya nikah sama cewek lain. Ya udah, itu keputusan yang baik bagi si cowok gitu. Bagi si cewek gimana? Ini yang mau gue kritisi sedikit, bahwa kalau alasannya misalkan masih muda, ya kalau nikah muda itu ya selama masih menurut undang-undang memenuhi syarat umur, ya lo nikah aja gitu loh. Orang yang gagal di nikah muda itu bukan nikahnya yang salah, orangnya yang nikah muda yang salah itu. Itu alasannya nikah muda tuh apa gitu loh. Tentu nikah itu butuh ilmu. Jadi jangan nikah mudanya yang disalahin, tapi orangnya yang nikah muda. Karena banyak yang nikah muda dan hidupnya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, bahkan lebih baik daripada yang pacaran bertahun-tahun gitu. Terus kalau alasannya mau ngebahagiain orang tua, ini yang gue kritisi lebih dalam lagi, bahwa kalau jadi cowoknya gue akan tanya, emang lu udah nanya ke orang tua lu apa yang bikin orang tua lu bahagia karena lu tuh? Atau bahkan orang tua lu ngomong langsung ke lu dari mulut orang tua lu sendiri, lu udah dengar. Bahkan mungkin kalau lu boleh nikah atau diharapkan nikah setelah membahagiakan orang tua lu gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa jawab, dan kalau dia jawab jawabannya belum nanya atau enggak, ya ini alasan yang tricky. Dia berlindung di balik alasan yang nggak pantas dijadiin alasan untuk nggak mau nikah atau menunda nikah. Jadi ya buat khususnya juga cewek-cewek di luar sana yang yang harusnya bersyukur sih ya, kalau misalnya pacarnya mau ngajakin nikah, berarti dia, ya gue berani bilang dia sebenarnya udah dapet hidayah gitu. Karena ya syukur banget lo nggak di pacaran lebih lama. Apalagi lo dalam keadaan nggak pacaran sebagai cewek nih, tuh disamperin cowok ujuk-ujuk terus mau ngajak lo nikah, ya justru itu jauh lebih gentle. Tentu semuanya butuh ilmu gitu. Asal orang mau tahu caranya supaya bisa nikah tanpa pacaran, bisa yakin tanpa pacaran, bisa kenal, bisa tahu dengan tepat, dengan jelas, dengan baik dan benar tanpa pacaran itu gimana. Asal orang mau tahu, mau belajar, pasti tahu ya, karena memang ilmunya ada gitu, karena memang diajarin di syariat. Cuma lo mau tahu apa enggak gitu kan. Banyak orang yang nggak mau tahu aja. Ini merasa kalau pacaran itu harus, karena dianggap ya gimana gua bisa yakin kalau gua nggak kenal dulu, nggak deket dulu. Oke, itu caranya deket gimana? Pacaran. Ya udah, itu yang salah gitu. Ya hukum mana yang, maksud gue disiplin ilmu mana yang mematokkan definisi pacaran itu bagian dari suatu kayak hukum atau teori yang valid gitu ya, sehingga tepat bahwa kita bisa mengenal orang lain untuk jadi pasangan hidup kita dengan cara pacaran. Itu nggak ada, lu cari di manapun juga gue yakin sih nggak ada gitu loh. Nggak ada orang yang ngomongin relationship terus khusus untuk pacaran supaya nikah. Kalau di Islam sih nggak ada ya, setahu gue gitu. Karena gue patokannya kan disiplin ilmunya dari Islam. Ilmu disiplin ilmu apapun
psikologi, mau komunikasi, mau termasuk hubungan pernikahan gitu ya, hubungan berpasangan. Gue ngambilnya dari sana semua karena dari sana itu sempurna, bahasanya tinggi, dalam, dan kalau dibedah itu bisa berjilid-jilid, bisa ratusan ribuan halaman. Tapi semua terangkum oleh para ulama yang mengajarkan dari mimbar ke mimbar, diajarkan oleh para asatid dari masjid ke masjid kalau kita mau belajar. Kan banyaknya orang kan nggak notice, itu dipikirnya syariat Islam cuma ngajarin sholat, puasa, zakat, haji, gitu-gitu doang. Padahal mah enggak, semua disiplin ilmu yang dibutuhkan manusia untuk hidup di dunia ini sampai mati itu di Islam ada. Lagi-lagi gue cuma mau bilang kalau mau cari tahu, kalau mau tahu, kalau nggak mau tahu ya nggak akan tahu gitu. Jadi semua balik ke kesadaran masing-masing, dan setelah tahu ilmunya, setelah belajar ya lo mau menghadirkan keyakinan nggak di situ. Nah, keyakinan orang kan beda-beda, ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi ya itu kalau kadang gue bilang kalau punya iman ya, kalau iman yang kuat ya maksud gue ya itu lo hukum udah disampaikan ya iman lo dipakai gitu loh. So juga sebaliknya nih yang umumnya gitu, yang dimana ceweknya ngajak nikah gitu ya. Ini gue ngomongin yang konteksnya masih pacaran deh. Masih pacaran terus ceweknya udah merasa yakin mungkin dengan cowoknya, dengan pacaran ini, sehingga ceweknya yang ngajak nikah tapi cowoknya nggak mau atau belum mau, akhirnya menunda nikah atau bahkan putus hubungan gitu kan, sehingga ceweknya kecewa. Gue cuma mau bilang ke cowoknya sih gini ya, kalau lu misalkan udah diajak cewek lu untuk nikah, lu lihat kondisi lu udah punya penghasilan atau belum. Artinya ketika lo nikah, lo tahu nggak lo sumber nafkah lo itu ngasih makan istri lo nanti ketika udah nikah itu dari mana gitu. Kalau misalnya udah, ya udah nggak usah pikir panjang lagi, apalagi lo udah pacarannya lama gitu. Apalagi selama pacaran, misalkan 3 tahun gitu ya pacaran. Terus sama pacaran lu sering ngeraktir dia, beliin makan, bawain makan, ngasih hadiah gitu kan, ngasih apapun lah, itu beliin ini, beliin itu. Nah itu kan pakai duit ya bro ya. Dan kalau misalnya duitnya duit lu sendiri kan berarti lu punya penghasilan nih bro ya gitu. Ya kalau udah diajak nikah sama cewek lu, ya udah lu harusnya gercep gitu loh. Jangan ragu lagi. Karena kalau misalnya lu ragu, ya itu bukti nyata selanjutnya, bukti valid selanjutnya. Kalau lu tuh memang tidak berada dalam hubungan baik, setan tuh selalu ngawasin lu, gitu. Selama nggak ngomongin nikah, lihat deh orang yang pacaran. Mau yang baru sumur jagung, apalagi yang udah lama ya pacarannya. Coba lihat. Gue mau ngasih trik sedikit lah bagaimana setan mempengaruhi kita ya kalau ketika orang pacaran nih. Lihat deh. Selama nggak ada omongan untuk inisiasi ke nikah nih, pacaran bisa baik-baik aja bro. Iya walaupun mungkin putus nyambung, masalah kecil jadi gede. Coba lihat ujungnya, pasti balik-balik juga, akur-akur aja gitu. Somehow tanpa kita sadari, tanpa kita tahu gimana caranya. Tapi lihat deh, kalau orang yang pacaran udah ngomongin nikah, nah itu masalahnya beda. Akhirnya bisa beda, kayak bener-bener putus beneran gitu loh, nggak ada ceritanya balik-balik lagi gitu. Jadi kalau kita agak peka sedikit, kayak apa ya, kayak orang tuh berusaha dihalangin dari pintu pernikahan gitu loh. Baik yang usia pacarannya masih sumur jagung, masih baru gitu ya, apalagi yang udah lama, itu lebih kelihatan jelas lagi tuh pengaruh setan tuh di situ tuh. Jadi kayaknya pacaran awet aja gitu. Padahal kan kalau kita perhatiin ya, tuh perhatiin aja deh. Orang pacaran misalnya usianya pacaran 5 tahun. Atau bahkan gue pernah dengar ada yang 8 tahun pacaran gitu. 8 tahun nih pacaran, entah dari kapan dia pacaran tuh. Terus ketika menikah, baru 2 tahun, baru 3 tahun, cerai. Yang jadi ya buat cowok-cowok nih, gitu ya, yang diajak nikah sama ceweknya, ya udahlah segerakan lah gitu. Jangan sampai nanti ditikung sama cowok lain tuh ceweknya atau pacarnya itu kan, terus ntar galau, patah hati gitu. Makin lama usia pacarannya kalau gagal, entah nggak jadi nikah
karena putus biasa gitu, atau karena ditikung laki-laki lain, atau karena misalkan masalah yang tadi di awal kita bahas, ceweknya yang diajak nikah justru sama cowoknya, tapi ceweknya yang nggak mau, akhirnya cowoknya nyari cewek lain yang mau untuk segera dinikahi dan akhirnya menikah. Ya buat yang ditinggalin nikah deh ya, mau si cewek ataupun si cowok, ya sadarilah gitu loh, kalau walaupun kita tahu jodoh itu nggak akan kemana, tapi usaha atau ikhtiar itu kan perkara teknis. Lo nggak akan tahu dia bener-bener jodoh lu sampai dia lu pilih jadi jodoh lu sebagai cowok nih, dari sisi cowok dulu deh. Lu pilih dia nih sebagai calon istri lu, terus lu ngelamar, udah ngelakuin sebagaimana yang syariat Islam ajarin gitu secara detail sebenarnya kalau mau belajar. Terus lu akhirnya sampai akad nikah dan menikah nih, sah. Ya udah, sampai detik itu lu harus yakini kalau dia itu jodoh lu. Perkara nanti bawa hubungannya kayak gimana, ya itu kan ilmunya lain lagi gitu loh. Ilmu ketika udah mempertahankan rumah tangga situasinya ya beda lagi dan jauh lebih advance. Jadi jangan mikir kayak kebanyakan orang ya, menganggap yang nikah aja bisa cerai gitu kan. Lah pertanyaannya ya, terus lu mau pacaran gitu, sedangkan hubungan pacaran nggak bisa disamain, nggak bisa dibandingin gitu sama hubungan pernikahan, karena memang dimensinya beda jauh, kayak alam sadar sama alam mimpi gitu loh, nggak bisa disamain. Jadi ya udahlah, segerakan, walaupun penghasilan lu ibarat katanya nih cuma 1 juta 2 juta ya dalam sebulan, tapi lu udah tahu ketika lu nikah lu akan dapet nafkahnya dari mana untuk ngasih makan istri lu. Ya udah, percaya diri aja gitu.